Halo guys, selamat datang kembali di channel saya bareng saya Sul, dan video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan kedua handphone ini. Ini adalah Google Pixel 4 dan ini adalah Xperia 5. Nah, Xperia 5 ini saya dapatkan 3 minggu lalu dan saya sudah gunakan selama itu juga. Dan Google Pixel 4 ini sudah saya pakai selama 4 bulan. Jadi di sini saya mencoba memberikan pengalaman saya dan membandingkan kedua handphone ini. Karena mungkin teman-teman sekarang lagi punya dana 4 juta untuk bingung mau beli handphone apa ya yang bagus kira-kira. Dan nggak pasaran gitu. Keren gitulah pokoknya. Atau mantan flagship yang teman dulu idam-idamkan. Nah, untuk harganya sendiri, yang Sony Xperia 5 itu teman-teman bisa dapatkan 3,8 juta sampai 4,2 juta. Yang saya cek sekarang ya. Dan untuk Google Pixel 4 ini di 3,9 juta sampai 4,2 juta juga. Cuma perbedaannya adalah inilah versi Jepang atau Docomo, ada yang software dan segala macam, dan Google Pixel 4 ini tuh versi global. Nah, lanjut kita ke pembahasannya teman-teman. Buat disclaimer lagi, kalau kedua handphone itu saya beli sendiri, jadi tanpa ada endorse, dan ini tuh murni pengalaman saya dalam menggunakan handphone ini. Dan yang kedua adalah pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis sebelum berkomentar, karena saya lihat belakangan ini banyak yang nanyain dan jawabannya sebenarnya ada di video ini, cuma mungkin karena di skip-skip jadi ya nggak tahu jawabannya. Terus yang ketiga adalah jangan lupa subscribe channel ini, karena 90% tidak mensubscribe channel ini, jadi sangat menyedihkan sekali. Jadi saya kurang semangat rasanya belakangan ini untuk upload video. Oke, itu saja, kita lanjut ke desainnya. Pertama-tama untuk soal desain itu ada selera pribadi teman-teman sendiri ya. Langsung aja untuk to the point. Untuk kamera, posisi kamera di sini nggak ada komplain, saya kesuka keduanya. Cuma kalau Google Pixel ini udah banyak banget ya HP-HP kayak Realme, Oppo itu dengan Realme kayak yang seri C-nya itu kameranya seperti ini. Dan untuk penempatan tombolnya juga masih masuk akal. Cuma perbedaan di sini adalah Pixel 4 tidak mempunyai fingerprint, which is salah satu kekurangan untuk saya saat ini. Kalau kemarin-kemarin sih enggak, karena sekarang kita kemana-mana harus pakai masker. Ya, untuk di bagian samping Xperia 5 ini lumayan ramai ya. Di sini ada tombol volume, di sini ada fingerprint yang berpisah dengan tombol power. Ini berbeda, ini sama dengan Xperia kemarin. Dan nilai lebihnya adalah dia punya shutter kamera. Di samping juga dia cuma punya ini SIM ejector, SIM tray, dan sama dengan Pixel 4 juga punya SIM tray di situ. Nah, untuk panjangnya sendiri Xperia 5 itu lebih panjang. Ya, lebih panjang 2 mm di sini. Untuk lebarnya sendiri itu sama di 68 mm, dan untuk beratnya dia cuma berbeda 2 gram aja. Secara feel menggenggam tuh hampir sama sih, hampir sama. Cuma di sini tuh Google Pixel 4 itu lebih keset di sampingnya sini. Dan ya ini sih memang satu, kalau dilihat dari desain ya, kalau saya rasa sih Xperia 5 ini desainnya lebih elegan ya. Kalau Google Pixel 4 ini lebih fun, lebih unik lah. Tapi secara saya pribadi kalau disuruh milih ya, kalau misalnya saya disuruh milih, saya akan mengambil desain dari Xperia 5 ini, karena dia tuh teman-teman lebih simetris ya, atas bawahnya tuh rapi, rata, dan selain itu dia punya fingerprint, dimana itu kan sekarang lagi berguna banget ya. Kalau Google Pixel 4 ini nggak simetris, atasnya bawahnya itu kurang oke lah, apalagi penonton kameranya yang seperti ini. Dan yang sering saya pencet adalah ini, pada saat saya nonton atau apa mau nambah volume malah terpencet lah tambah tombol matiin ya. Lanjut, untuk tampilan layar saya nggak ada komplain untuk kedua handphone ini. Cuman kalau teman-teman perhatikan ya, untuk layar Google Pixel 4 itu dia rada warm, rada menguning. Sebenarnya itu bukan handphonenya yang error atau gimana pun. Emang tipikal Pixel itu seperti. Oke, bisa kalian lihat untuk layar Google Pixel itu kayaknya lebih kurang up ya dibandingkan dengan Xperia 5, dimana layar itu memang lebih terang dan lebih jos lah. Cuma kalau misalnya teman-teman menggunakan perbandingan layar seperti ini, dia itu akan kepotong sebagian apabila diperbesar seperti ini ya. Cuma di sini saya lihat untuk kualitas layar di sini Xperia agak lebih baik ya dibandingkan Google Pixel 4 itu. Cuma kalau dibilang apakah Pixel 4 itu jelek, enggak sih, tetap bagus. Cuma kalau dibandingkan dengan Xperia 5 itu udah
beda. Layar di sini saya memilih Xperia 5 dan ya karena memang juga dia lebih panjang sih, lebih asik gitu untuk nonton. Oke, lanjut kita ke performa baterainya. Juga ini salah satu hal yang penting untuk dibahas ya. Karena untuk baterainya sendiri tuh Pixel 4 ini di 2800 mAh, sedangkan untuk Xperia 5 ini di 3400 di 3140 mAh. Nah, kedua handphone itu sama-sama mendukung 18 watt. Dimana kalau Xperia 5 ini dia bisa eh, nyambung dari beberapa charge di sini. Saya coba di sini 3 charge, yaitu Anker 21 watt dan Ugreen 21 watt dan charger Xiaomi 33 watt. Nah, ini untuk Xperia 5 ini dia bisa dipakai di mana aja, dia juga hasilnya tetap cepat untuk ngisi untuk ketiga charge yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk Google Pixel 4 ini dia agak rewel ya kalau kita menggunakan charger yang 33 watt Xiaomi itu dia agak lambat. Tapi kalau kita menggunakan Ugreen yang 20 watt itu dia lebih cepat ya. Ini jadi kalau ngecas Pixel 4 itu harus milih-milih sepertinya. Nah, untuk performanya sendiri dalam kehidupan atau pemakaian sehari-hari ini tuh hampir sama teman-teman, 4 jam lebih dan 4 jam lebih dalam penggunaan saya sehari-hari. Which is baterainya hampir sama aja, walaupun sebenarnya baterai Xperia 5 ini lebih gede. Cuma untuk Pixel 4 yang saya miliki ini baterai itu masih 99%, saya tes di EcoWeather kemarin, tapi sayangnya udah saya hapus screenshotnya dan aplikasinya. Kalau ini tuh BH-nya masih di 228, sekitar 95% lah. Itu nggak terlalu berbeda jauh ya. Nah, langsung kita ke poin yang rada rewel ini, yaitu adalah hasil kameranya. Hasil kameranya di sini tuh saya nggak membandingkan yang foto siang, karena di video sebelumnya saya udah membandingkan perbandingan Xperia 1 dengan Google Pixel 4. Di video itu kita bisa melihat ya kalau perbandingannya tuh gimana, dan di situ bisa dilihat kalau misalnya untuk foto yang lebih natural atau yang mau foto yang akan diedit selanjutnya, teman-teman pasti akan memilih Xperia 5. Ini setting kameranya pun sama dengan Xperia 1. Jadi agak mubazir rasanya kalau saya bahas di situ juga. Dan terus apa yang dibahas di sini? Yang saya bahas di sini adalah penggunaan saya selama motret dalam kondisi low light atau kondisi malam. Yang cukup mengejutkan ini, walaupun sebenarnya Sony Xperia 5 ini nggak punya mode malam, ternyata dia nggak jelek-jelek amat teman-teman. Ini nggak jelek-jelek amat dan ini bisa dibilang bagus dibandingkan HP-HP di harga segini, kecuali teman-teman masukkan Pixel 3 di situ, ya itulah udah beda ceritanya. Selain Pixel, ya di sini teman-teman saya akan kasih lihat hasil pengambilan foto menggunakan kedua handphone ini. Teman-teman bisa nilai sendiri dan saya akan jelaskan nanti di akhirnya. Jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan Google Pixel 4 dengan kamera depan. Tapi saya kurang tahu ya untuk resolusinya, saya kurang tahu karena nggak tertulis di pengaturan. Jadi mungkin sini sekitar 1080 atau 720 lah. Oke, ya seperti ini. Nice. Belakang cahaya. Guys, jadi ini adalah perekaman menggunakan kamera depan menggunakan Xperia 5 dengan resolusi Full HD. Sepertinya untuk frame rate-nya ini sekitar 30 ya. Jadi seperti ini hasilnya di mode yang minim cahaya, cuma menggunakan lampu taman. Ya, tapi di sini dia fokus ke muka saya terus. Seperti biasa kalau Sony itu dia lebih banyak berfungsi di trackingnya atau di autofocusnya itu cepat banget. Oke. Halo guys, jadi inilah hasil rekaman menggunakan Google Pixel dengan resolusi 1080 dengan IPS-nya 60 fps.
Ya, kira-kira seperti ini hasil dari Google Pixel 4 di mode malamnya, bukan maksudnya di photoshoot malam. Ya, bisa kita lihat. Halo guys, dan ini adalah hasil rekaman menggunakan Xperia 5 dengan resolusi 1080 dengan FPS-nya itu 60 fps. Ya, ini kelihatan lebih gelap, lebih mendekati kondisi sebenarnya kalau saya lihat di sini. Ya. Agak serem-serem juga nih ngerekam malam-malam. Takutnya ada yang lain muncul. Oke. Ya. Kira-kira seperti ini hasil pengerekaman menggunakan Xperia 5. Oke. Tapi ada beberapa hal yang nggak saya bahas ya. Misalnya HP ini tuh nggak saya gunakan untuk bermain game karena memang HP-HP seperti itu nggak cocok untuk bermain game. Tapi bukan berarti nggak bisa, tetap bisa. Kedua handphone ini masih tetap bisa digunakan game-game. Cuma ya itu resikonya adalah baterainya cepat habis dan ya saya kurang suka seperti itu. Layarnya juga kurang, untuk Pixel 4 ini layarnya cukup kecil. Dan kesimpulan, ada beberapa yang nggak pas lagi seperti speaker. Untuk speaker kalian bisa tahu ya, saya juga sudah bandingkan di video Xperia 5 Xperia 1 kemarin, yaitu hampir sama aja untuk kualitas speaker dari Xperia 5 ini dibandingkan Xperia 1 itu sama aja, hampir sama semua untuk kualitasnya. Dolby Atmos-nya juga hampir sama. Dan kita kembali ke akhir video, yaitu kesimpulan. Apakah worth it? Atau gini aja, kira-kira ambil yang mana? Kalau misalnya ada uang 4 juta, apakah Google Pixel 4 atau Xperia 5? Kalau saya pribadi, saya akan mengambil Google Pixel 4. Ya, saya akan mengambil Google Pixel 4 dan mungkin beberapa bulan kemudian saya akan mengambil Xperia 1. Loh, kenapa bukan Xperia 5? Nah, itu dia teman-teman. Yang jadi teka-teki saya kenapa Xperia 5 ini masih mahal. Ada beberapa kemungkinan, yaitu adalah stoknya yang menipis atau stoknya sedikit masuk dan marketing juga tentunya. Kenapa saya nggak rekomendasikan untuk membeli Xperia 5 itu? Karena harganya teman-teman, dengan harga 38 sampai 4 juta lebih, ya saya rasa menggenggam Xperia 1 itu lebih terasa premium dan lebih terasa cocok lah untuk harganya. Untuk semuanya pun hampir sama. Yang membedakan adalah cuma posisi kamera yang pindah ke tengah untuk Xperia 1. Dan desain seperti itu saya lebih suka kamera yang di tengah, karena mungkin kedepannya nanti desain akan pindah ke tengah lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin merasakan feel mantan flagship dengan budget yang cukup, maka skip Xperia 5 dan ambillah Xperia 1. Tapi memang teman-teman punya uang 4 juta dan pengen mantan flagship yang gokil, maksudnya beda dari yang lain, ambil Pixel 4 ini, which is bisa dibilang paket yang cukup menggiurkan, 4 juta. Karena kita tahu kalau Pixel itu pasti harganya agak tinggi, karena memang barangnya tuh nggak masuk resmi ke Indonesia, dan dari dulu memang Pixel harganya lumayan tinggi sih. Oke, itu dia kesimpulan. Tapi kalau teman-teman misalnya memang fanboy sejati, pengen rasakan HP mantan ini, pengen itu, sikat Xperia 5 ini. Karena saya sendiri adalah bisa dibilang senang dengan Sony, karena HP pertama saya juga Sony. Oke, itu aja. Sekian video ini. Kalau misalnya suara saya serak-serak karena memang lagi musim hujan, dan saya minta maaf sebelumnya karena kekurangannya kekayaan konten di video ini. Mungkin teman-teman bosan melihatnya, ya saya minta maaf sebelumnya, karena perlu teman-teman tahu kalau saya itu cuma single factor dan di luar sana juga saya punya kesibukan. Tapi di sini saya tetap berusaha untuk bagian informasi menggunakan HP-HP yang mungkin teman-teman pengen banget, cuma takut membeli karena takut song atau takut apa. Jadi sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf kalau ada masih banyak kekurangan di channel kecil ini. Dan Sul di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. 4 juta mahal kali bro.